Ya, pada saat ini kami informasikan kami berdiri dan berada membelakangi air terjun Beruntung di Desa Tumbang Topus, Kecamatan Utmurung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Kapolres Murung Raya, AKBP Irwansyah, SH-MH, dan Kepala Desa Tumbang Topus, rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, dan juga Dan Ramil, wilayah Kodim 1013 Muara Tewe, yang tidak terpisahkan merupakan bagian wilayah tugas tanggung jawab dua kabupaten, yaitu Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Babon monster. Beli ikan nggak Pak? Kering kan? Dengan pelampungnya jarang lagi aku habis hilang kemarin di sana. Baru datang pelampung. Satu korban di sana. Tapi rekaman? Aman ya? Lama di memori ya. Simpan di HP. Cuman enggak secerah. Kalau yang di memorinya kan 4K, kalau yang di HP HD aja. Suaranya? Apa? Suaranya? Suara? Iya. Siap. Ya, kumpul aja, bos saya berbaris kencang depan. Ayo kumpul. Yuk! Hitung personil yang berangkat. Kita berangkat sore ini 2:30 pas ya, lagi menuju Barito 2. Lokasinya itu Desa Tumbang Tujang, Kecamatan Murung. Yang menjadi koordinator kita adalah Kalap atau Kalap, Kepala Pelaksana Saudara Fitrianur
Speed 30. Bukan aja itu nih? Duluan. Nah, duluan. Kemarin ya, duluan ya? Nah, berarti beliau menunggu kita di... Nah, rombongan kita cukup banyak. Pastikan berangkat dan kembali utuh. Ya, tidak ada yang tertahan, tidak ada yang hilang, tidak ada yang cedera, tidak ada yang sakit. Ya. Jadi kalau ada yang kurang enak badan dan sebagainya, cepat lapor ke Dr. Sirman, Kadis Kesehatan. Obat lengkap ya, barang tanggung jawab masing-masing. Waktu tempuh dari sini kurang lebih berapa jam? 8. 8. Berarti kita nyampe nanti malam sekitar jam 10. Ya. Kita akan kembali dari Topus ke Puruk Cahu hari Kamis. Baru turun kerja seperti biasa hari Jumat. Ya. Yang berangkat. Gabung dulu bang. Mau dihitung bang. Paling hitung yang berangkat. Yang ragu-ragu mundur dari sekarang. Kampung masih di Puruk Cahu. Ayo kita cepat. Ya, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. oh, 36 ya. Rik. Kami datang ke hadirat Yang Kudus ya Tuhan, yang bertata dalam kerajaan sorga. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang punya nama kuasa seperti Engkau. Pada saat ini kami bersepakat bersehati untuk menyerahkan segala tuntunan pimpinan, perlindungan, penyertaan-Mu, keberangkatan kunjungan kerja Forkopimda Kabupaten Kurai beserta rombongan lainnya dari kota Puruk Cahu ini menuju Camp Barito di Desa Kumbang Lujang, Kecamatan Urut, dan besok kami melanjutkan perjalanan lewat air Cis Afton atau Tiping menuju Desa Topus, dan hari berikutnya ke air terjun Belatung, dan kembali hari Kamis ke Puncak. Untuk fokus kami oleh kuat kuasa dan darah-Mu yang kudus, jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka sakit penyakit. Biarlah kami nikmati perjalanan berangkat hingga kami sampai kembali dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, serta keakraban, kebersamaan, kasih mengasihi dan saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami percaya ucap syukur. Amin. Hai guys, kita berangkat ke Desa Tumbang Topus. Jadi 2 tapahin no berangkat jalan. Mobil berarti. Ini kalau yang gandeng harus di aspal.
Tidak ganti ban serap kau. Iya, baik ganti ban serap aja. Nanti aja kan? Ganti becing. Ya kuning komandan kan. Iya. Ayo, siap. Ini sudah nggak ada angin itu. Oh, diganti aja. Itu mobil putih sudah ada tuh, Pak. Kan ini. Bisa kata banyak, Pak. Ke depan mobil itu kita mobil acing. Mobil acing sana. Ada. Mantap. Ya, mantap Pak. Mantap Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, dirok Pak. Ya, pakai jari. Selamat pagi guys. Sekarang kita berada di Camp Barito 2. Pukul 7 kita akan menuju Mudak. Biaran. Bos. Ini anak kalau dia tinggi nanti. Iya, lanjut. Nah, kita sedang berada di Mudak. Dari sini perjalanan kita ke Desa Tumbang Topus 6-8 jam. Sebelum berangkat kita akan Foto Pak. mendapat arahan. Kadis perhubungan begitu. Yang berangkat kumpul ke sini, ke arah sini. Kumpul, baris bro. Berangkat. Yang bertahan ke Nusa Kambangan dulu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30. Ya. 31. Sudah, 31. Nah, berarti kemarin kita berangkat 30. Nah, kurang 5, sisa 31. Oke. Alkon, ketinting, cis atau perahu kita muatnya di luar motoris itu hanya 2 ya? Iya, 2. Jadi 1 Alkon, 2 orang. Tidak boleh lebih. Karena nanti kalau lebih berat kapasitasnya, overload dan faktor keamanan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah menuju Desa Tumbang Topus. Ya. Waktu tempuh dari sini kurang lebih 6 jam kalau kita tidak berhenti. Ya, lurus jalan terus. Tetapi kita ini kena rombongan, biasanya konvoy relatif melambat. Saling tunggu-menunggu, nyantai, lihat pohon, lihat apa lagi? Dan sebagainya. Ya. Jadi agak
memakan waktu ekstra lah, tambahan begitu. Nah kemudian kita bermalam di desa Topus dan besok pagi turun ke arah hilir, belok kanan masuk ke Sungai Beruntung. Sungai Beruntung dan bermalam di sana. Besok hari Rabu ya, ini hari Selasa. Nah Kamis pagi kita kembali ke sini, langsung lanjut perjalanan menuju Puruk Cahu. Nah, driver yang tinggal di tempat 5 orang tadi mana? Driver Eko. Driver 5 orang angkat yang tangan. nggak ikut. 4, 1. Driver nanti nginap di mana? Camp, di camp Pak, tempat tadi. Camp. Ya sudah, kalian sudah biasa sering datang ke sini, atur diri sendiri. Ya. Jangan nanti pas kami datang kalian menghilang semua. Ya. Canda aja. Nah, kemudian masing-masing pribadi perhatikan barangnya, jangan mengharap temannya, ya. Kemudian ini kita nih melewati sekitar berapa jam itu? 60-an, ya. Yang belum bisa berenang, angkat tangan. Belum bisa berenang. 1. Siapa lagi? Sendiri aja dia. Sendiri. Gimana? Mau ikut nggak? Ikut. Bisa sampai sore itu. Siap. Ada tempat-tempat tertentu Pak Kapolres yang akan kita singgah, turun lewat darat pinggir sungai, jalan kaki. Ya, tempat-tempat tertentu. Jadi gini, ada riam-riam tertentu nanti yang kita lewati, jangan kalian memaksakan diri gitu, ngoyo, pingin kelihatan gagah, pingin yang paling berani gitu ya. Nah, harus pakai hikmat. Rasanya ragu, jangan dipaksa. Ya, tolong motoris diingatkan ya. Ya. Motoris, mana motoris? Nah, coba sini kumpul motoris ini. Berapa jumlahnya? Kumpul toris suka kijang ucu. Pira korong ikan? Ya, yang rombongan pinggir ke kiri, motoris maju ke depan sini. Ya, coba menghadap sini. Ya, motoris angkat tangan, motoris. Hitung berapa? Mama hitung. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21 ya? Belum lagi. Sekian. Berlin. Effendi. Amir. Hermisin. Sigit. Wiro. Peter. Nancy. Badin. Dolong. Yandi. Hanto. Bandes. Saladin. Adi. Onong. Cali. Torres. Kihim. Hatta. Heri. Salim. Neo. Nah, jadi urusan motoris secara teknis dan koordinasi jangan ke kami. Ya, Ini urusannya Mamak sama Pak Kabak Hukum. sama mana Roni? Roni tunggu mana? Ada. Nah, ini berdua ya. Kami tahunya masuk dalam chase alkohol berangkat. Urusan bahan bakar minyak, urusan segala uang kami nggak urus itu. Siap. Ya. Tahunya lepah kan Hindue be. Ya. Pokoknya Hindue lah menyandang kayak saya. Ya. Untuk membawa Pak Bupati sama ajudan, Amang Camat Bupati dan ajudan. Ya. Terus yang membawa Pak Kapolres dan ajudan Wiro. Terus Dolong Pak Pujo. Untuk Kihim Pak Pujo dan rombongan, Upik dengan Mas Pram. Ya, Kihim, angkat tangan Mana Kihim. Kihim? Nih. Itu anak pertama. Enggak, dua. Makan bapak selamat di jalan. Nih. Ya, silakan. Oke, Bapak. Mbak manternya saya. Komentar. Gila, Pak. Yo. Ding. Mamisi. Tuh cheese kita yang itu tuh. Jam 8.20 kita start dari Mudak. Harus kalian mundur kalian kota. Anu coba bungkus tuh mundur kalian. Mundur hati-hati lah. Iya, kagak ligar.
Boleh kenal nih. Nggak minyak lagi sekarang. Berangkat. Dia masih mau ngeliat. Nah, seperti biasa guys, di sini kita harus jalan kaki di Riam Sabunut. Satu serahkan untuk siapa yang Kasihan. Ya, makasih. Ya. Ini rumah siapa? Pak Kades kan? Dulu di sana. Berapa sekolah? Alhamdulillah. Tiga SD. Ya, silakan cari ikan. Adik, ikan ada? Ikan. Kopi. lagi ada mancing dipotong kan? Iya, potong nanti. Ya. Peniluan Kipen. Kamera bukanya di bawah. Boleh. Bukti pernah ke Tembang Topus. Dari Medan. Salam.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mau menghilangkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini, yaitu untuk menyambut kedatangan rombongan Pak Bupati Kabupaten Mulung Raya dalam rangka kunjungan kerja ke Desa Temangtopus 2023. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mulung Raya, Bapak Dandim Muara Tewe atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Mulung Raya, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Bupati kita ini sudah 5 kali ke Desa Temangtopus ini. Masyarakat Desa Temangtopus menganggap Pak Bupati ini bukannya pimpinan lagi, menganggap keluarga kami di sini. Karena beberapa bupati yang sudah hanya beliau ini yang sering-sering ke Desa Temangtopus ini. Kenapa dia sering-sering ke Desa Temangtopus ini? Karena mungkin dia sayang dengan masyarakat di sini, karena kondisi desa beliau tahu bagaimana kondisi desa. Saya kemarin sebenarnya memang pengen mudah-mudahan Pak Kejari datang untuk Bapak Bupati ini, saya bilang biar dia tahu bagaimana kondisi Desa Temangtopus ini, jarak tempuhnya berapa hari, tetapi dia berhalangan datang ke desa kita ya. Mungkin ada kesempatan lagi. Mungkin yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti siapa yang menyambung lagi, sekian dan terima kasih. Mungkin saya duduk itu Pak Bupati duduk depan. Selamat malam buat kita semua. Adil ketalino weteramin keterungga basengat kejabatan. Arus. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Bupati Mulung Raya, dan yang saya hormati Bapak Kapolres Mulung Raya, yang saya hormati Bapak Dandim Muara Tewe, yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPR, dan Kepala Dinas Pendidikan, dan para hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita malam ini bisa berkumpul di Aula Desa Temangtopus, dan selamat datang kepada rombongan semuanya yang bisa sampai ke Temangtopus, desa terakhir Das Berito, Kecamatan Utmurung. Nah, mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada Bapak semua. Di Desa Topus ini beginilah keadaannya, dan juga di sini untuk mata pencaharian di Desa Topus ini tidak menetap, Pak. Jadi mata pencaharian tetapnya tidak ada. Nah, karena tetap mata pencaharian tidak tetap, nah mungkin pada saat sekarang banyak yang keluar masuk hutan sehingga tidak bisa hadir full. Di sini kalau tidak salah data terakhir untuk pemilihan tahun ini DPT-nya 105 ya Kades. Nah, terus kakak 39 kakak di sini. Nah, untuk kita menyampai Topus ini menikmati perjalanan ya kita sampai dengan enak. Tapi kalau kita tidak menikmati, aduh, sakit pinggang dan sebagainya. Siap, mungkin itu Pak. Terima kasih, selamat malam. Perkenalkan dulu ya, yang dari kiri sini. Kita usah berdiri, angkat tangan kanan ke atas saja. Ini namanya Mahadi, ya, dari staf dinas perhubungan. Ya, asalnya dulu Pucau Seberang, mantan atlet dayung. Kemudian berikutnya Pak Ferdinand Wijaya, dia bilang Merdeka itu aja. Merdeka. Ya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Pak Paulus Menginte, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Merdeka. Kapolres Moraya, AKBP Irwansyah. Merdeka. Sering ke sini Dr. Suwirman dari Jawa Tengah. Suwirman Huta Galung. Ya, orang Batak, Kepala Dinas Kesehatan. Sudah tahu ya? Merdeka. Ini kenal muka, lupa nama ini. Petugas Tumbang Olong Pak. Dari perawat ya? Ya, Kesmas Tumbang Olong. Puskesmas Tumbang Olong. Nama? Ferry. Ferry siapa tahu ya? Ferry. Ya. Asli mana deh? Kalau Asli Bapak Tumbang Lahu Pak. Tumbang Olong. Kelahiran Tumbang Lahu. Oh ya. Sudah keluarga? Sudah. Oke. Berikut ini Letnan 2. Pak Slamet Waluyo dan Ramil Lautuhuk. Ini yang baju merah dari marah saya ini. Ya, Pak Putu Suranta, Kadis Perhubungan. Merdeka. Pram, Mas Pram, Pramono ya. Pramudia, Pak. Pramudia, Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian. Lagoyo, Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Kasih. Merdeka. Ya. Hendra, dari sini juga ya? Sering Pak. Staf Dinas Kesehatan ya. Merdeka. Ya, Triko ya, Mbak. Siap Pak. Kemudian Agus. Merdeka. Ya, Merdeka. Staf Dinas Perhubungan. Mana rombongan yang belum dikenalkan? Cukup ya? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita bicara bergantian sesuai topoksi masing-masing. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Mulai dari Kadis Pendidikan, Kadis PU, Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, Kadis Pertanian, Pak dan Ramil Lautuhuk, dan terakhir nanti Pak Kapolres. Ya, saya ubah aja, saya mengawali. Karena angin kalau saya yang di terakhirnya. Ya. Nah, yang ketiga, maksud kedatangan kami ini adalah kunjungan kerja dinas, terutama bagi saya ini sangat penting, mengingat masa jabatan saya akan berakhir tanggal 24 September 2023 ini sebagai Bupati Murung Raya, 2 periode, ya 10 tahun, nggak terasa ya Pak Kades ya. Nanti ada penggantinya PJ Bupati, nanti kita pilkada lagi 27 November 2024. Yang mau maju sudah mulai kelihatan figur orangnya, tapi belum bisa saya sebutkan namanya sekarang. Ya. Yang penting kalian jangan salah pilih, ya, cari orang yang tepat, yang sesuai menurut kalian, itu cocok, dianggap mampu memimpin Murung Raya ini. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya berikan masukan. Pertama, balai desa ini Pak Kades harus segera tuntas. Ya. Kapan rencana tuntasnya? 2023 ini. Tunggu tahap 2 ADD Pak. Adanya dari dana ADD. Nah, dana ADD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak Fitrianul itu ngusung itu, dorong perahu mereka. Tetapi kita bersyukur kemarin hujan kan di hulu sini, sehingga itu menambah tingginya debit air Sungai Brito bagian hulu, sehingga memungkinkan kita itu bisa masuk cepat. Tadi kami berangkat jam 8:04 ya dari Camp Brito. Nah, sampai di sini
jam 4 kurang 20 menit. Nah, haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Jujur ya sama kalian, saya berdoa ya sama Tuhan supaya lancar, kita aman. Dan saya paham ketika di dalam Al-Qadis itu sudah dapat hikmat dari Tuhan itu. Oh iya, Tuhan kasih hujan supaya debit airnya naik, jadi kita lancar. Ya, nah itu kalau kita berdoa. Itu Pak Kades, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Asal kita betul-betul berdoa, ya, sesuai dengan iman kita masing-masing. Ya, Pak Ardian. Gitu. Contoh, tadi Pak Kades katakan tidak ada ikan kita makan malam ini, nah, ya kan? Ya. Terus tiba-tiba Pak Pujo, mana Pak Pujo sih? Bukan Pak, dari Tentara Pak. Pak Tekno. Iya, yang turun mancing. Ya turun mancing bareng Pak Pujo. Ya kan? Yang Pak Pujo dan kawan-kawan. Nah, mancing mereka. Saat memancing, Pak Kades tadi potong sapi. Sapi. Ayam tangga ayam siapa itu? Ya. Kalah sama ikan. Nah, terus dapat 6 kg ikan tapa. Ya itulah. Bapak Ibu hati-hati, kita harus menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Ya. Apa yang kita butuhkan itu ya Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Ya. Dan saya bersyukur karena saya tuh suka makan ikan Pak Kapolres. Ya, apalagi ikan tapa. Saya dikasih satu mangkok penuh tuh. Saya pura-pura dorong aja ke depan teman-teman itu. Mudah-mudahan mereka nggak ngambil gitu. Ya. Nah, kita berdoa dan berjuang besok cari ikan di. Ya. Kalau bisa tuh jangan kata belatung itu kan sesuatu yang jorok, ulet gitu loh. Ya, ya supaya tidak hilang tungtungnya itu sungai untung aja. Nah, sungai beruntung. Ya, halo Bapak Ibu, kita sepakat malam hari ini sudah jangan mengatakan belatung lagi ya. Kalau sudah balat, nah, stop. Beruntung. Nah, coba disosialisasikan, dilatih ya, sungai beruntung. Nanti Pak Kades sebelum tidur, kalau istri sungai beruntung. Ya. Nanti gini loh, kalau sungai Belatung jangka panjang ke depan, ibu kota negara kita kan di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. 10 atau 20 tahun yang akan datang, generasi kita, kalau itu nggak diubah, orang tuh kritis. Sungai Belatung, kering, jauh, terpencil, gelap, infrastrukturnya belum ada, sulit masuk ke sana, banyak nyamuk, tambah pula belatung. Belatung itu kan makanan di apa? Daging yang sudah apa namanya itu? Busuk itu. Nah, jadi konotasi atau pemahamannya ke situ. Nah, sementara kita topus itu kan, top. Nah, itu alasan saya minta kalian diubah itu. Ya, beruntung ya. Dibuat selangnya Pak. Hah? Dibuat selang masuknya. Dibikin selang. Oh, selang masuk. Ya. Ada memasuki sungai beruntung. Nah, yang bisa itu bisa ilegal mining, ilegal logging, ilegal fishing. Itu karena bisa masuk sudah jalan yang bagus kan. Yang sekarang jernih bisa keruh nanti itu. Kegiatan pertambangan dan sebagainya. Nah, ini harus diantisipasi gimana caranya nanti. Saya yakin nih Pak Kapolres, kalau IKN 2024 jadi jalan di sana itu 5 tahun ke depan kayak Bandung, Jakarta, Ngurung Raya dengan IKN, Ibu Kota Nusantara itu. Sudah kenal dengan Bupati Mahakam belum? Pak Boni Pasius Belawan G. Itu berawai bahasa siang, bahasa Kahayan bisa itu. Nah, wakil bupatinya Pak Yohanes Afun, mantan sekda sana, itu kan hadir hari jadi Kabupaten Ngurung Raya kita 1 Agustus.
di Purjau. Cukup ya dari saya ya. Baik, sekarang dimulai dari Pak Ferdinand. Silakan. Para kita semua yang hadir pada hari ini. Pertama puji syukur. Saya yang kedua Pak ke Desa Pupus. Waktu tahun 2019 saya bentuk Kadis Ketahanan Pangan. Nah, sekarang saya di Dinas Pendidikan sejak 1 Juli 2020, yang 3 tahun. Tadi kita sama-sama melihat infrastruktur sekolah ya. Saya kira sudah lumayan, ada TK, ada SD. Cuma yang menjadi pertanyaan kita adalah siswanya. Siswanya kelihatannya sangat sedikit. Apabila kita melihat 39 KK itu kan ibaratnya ambil satu saja harusnya ada 39 lah kalau kita ada murid. Nah, informasi yang disampaikan dengan kami itu sedikit sekali ya, 8 aja. Nah, berarti berapa siswanya? Sekitar 8 Pak. Nah, berarti pertanyaannya ada yang sekolah tempat lain mungkin ya, ada sekolah tempat lain, ada juga mungkin tidak sekolah. Nah, ini menurut kami Dinas Pendidikan menjadi perhatian. Sekarang kita sudah adanya wajib belajar begitu. Tadi sesuai dengan tunjuk Bupati kita membongkar pelang SD TK tadi Pak. Itu nanti kalau Bapak ke Purjau itu kami siapkan Pak yang baru. Artinya walaupun itu sederhana tapi intinya adalah kita ingin ada semangat baru di tempat ini. Perlu Bapak Ibu ketahui banyak sebenarnya saya lihat tokoh-tokoh yang berasal dari sini. Salah satunya Pak Simbun Nusa. Pak Simbun Nusa itu dari sini tapi dia bisa kadis BPMD di Berutara dulu. Bayangkan, malah tahun berapa dari sini dulu kan, tahun 70-an mungkin. Artinya tahun 70-an aja mereka bisa sekolah dengan baik, apalagi sekarang gitu. Nah, itu mungkin menjadi motivasi untuk Bapak Ibu yang dari desa sini bahwa kalau kita sekolah kita bisa sukses gitu. Tapi kalau kita sekolah sekedar saja ya kita nggak ada kemajuan. Jadi ibaratnya bahasanya itu kalau kita ingin sukses ya tentunya di pendidikan. Nah, kemudian bentuk lain adalah walaupun muridnya sedikit di sini, tapi kami kan seperti contohnya bangunan sekolah tadi tahun ini ada rehab ya Pak ya, ada rehab dorangan. Dan saya tadi sudah komunikasi dengan Pak Bupati, satu ruangan Pak di perubahan Pak. Saya beri aplaus dulu untuk Pak Bupati Pak. Jadi satu ruangan tadi yang plafonnya itu kita di perubahan kita selesaikan. Nah, artinya adalah walaupun muridnya sedikit tadi, tapi semangat kita untuk membangun sekolah itu luar biasa. Tolong nanti Bapak Ibu yang punya anak-anak nanti, ya memang harus wajib sekolah. Ya. Pertama untuk ngisi ngisi SD itu kan dari TK, itu ada TK pohon. Silakan nanti anak-anak yang usia TK itu bisa masuk di situ untuk melanjutkan ke SD. Jangan sampai kita sudah zaman modern ini justru kalah di zaman seperti saya tadi, zaman Pak Simbun Nusa atau 70-an. Mereka kok bisa sekolah, kok kita sekarang kok nggak bisa gitu loh. Ini menjadi motivasi untuk Bapak Ibu dan anak sekalian di Desa Tumang Pupus. Kemudian berikutnya kami juga mengharapkan bagi ada keluarga atau anak-anak yang berasal dari Tumang Pupus yang ada sekolah S1 pendidikan cepat ikut daftar pendidikan. Informasi akhir bulan Oktober atau November ini ada pengangkatan pendidikan sekitar 760-an untuk memulainya. Nah, satu syaratnya adalah dia harus S1 pendidikan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang punya saudara, baik sekarang di Pupusnya maupun di tempat lain yang belum bekerja, silahkan ikut. Syaratnya dia harus masuk dulu Depodik. Ngajar dulu, walaupun misalnya gajinya nggak ada, bisa dari dana desa atau apa dulu untuk dia masuk Depodik. Nah, kalau dia sudah masuk Depodik, dia bisa ikut tes. Harapan kita adalah kalau mereka berasal dari Pupus, tentu dia tinggal di sini gitu, betah di sini. Harapan kita seperti itu. Nah, tentu juga untuk bisa itu jadi semua, tentu ada dari orang tua murid ya bisa memotivasi anaknya untuk bersekolah gitu. Jadi kata kuncinya tidak ada kita bisa sukses maju kalau tanpa sekolah. Ya mungkin itu ya. Silakan nanti kalau ada diskusi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, bagi berada di bawah Pak, yang kami hormati Pak Polres yang mewakili Dandim, rekan-rekan kepala dinas, Kadis PU, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, kepala dan
kabupaten yang saya hormati, Sekjam, Pak Kades dan seluruh masyarakat Kembang Tobus yang saya banggakan. Ya, kalau bicara dinas PU maka tentu bicara infrastruktur, bisa jalan, bisa jembatan, bisa bangunan, dan satu yang disampaikan Pak Bupati tadi, sanitasi. Sanitasi itu biasakan dengannya air bersih. Sanitasi itu yang gitu-gitu Bapak Ibu, yang tempat MCK begitu, ya WC, yang tempat mencuci, ya. Jadi itu harus ada dan satu kesatuan dengan air bersih. Ya, kenapa penting? Ya karena di dinas PU itu ada yang namanya penyehatan lingkungan. Ya, lingkungan bisa sehat kalau didukung oleh infrastruktur yang sehat. Contoh, Bapak Ibu minum air bersih, ya tidak minum air yang tidak bersih, ya yang bisa menyebabkan misalnya penyakit misalnya muntaber, ya dan seterusnya dan sebagainya, penyakit-penyakit yang seharusnya bisa kita hindari tapi karena pola hidup yang tidak baik. Kemudian sanitasi seperti saya sebutkan tadi, ya misalnya MCK ya sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi, ya MCK bisa ada di Pak, di dermaga ya, tapi ada tapinya, jangan mengotori air, usahakan jangan mengotori air sungai gitu Pak ya. Yang saya hormati Kepala OPD beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Sekjam, Bapak Kades, perangkat desa, dan yang kami banggakan, yang kami hormati seluruh masyarakat Kembang Tobus yang hadir. Tentunya hadir ada kami di sini semua punya urusan yang sama, dan pentingnya juga menurut kami juga itu sama pentingnya semuanya. Dinas Kesehatan ada hadir di Kembang Tobus, mungkin setiap tahunnya itu ada. Sebenarnya kami Dinas Kesehatan ingin memotret terkhusus Pak, terkhusus daerah-daerah yang sangat terpencil, dan di kami juga ada kriteria yang khusus, artinya di atas sangat terpencil lagi, termasuk Kembang Tobus. Ada juga daerah lain, ada Kembangan, Tegabangkan, sana juga kita hadir terus. Paling minimal mungkin bisa 2 kali dalam setahun. Ya tentunya kami ingin memotret, melihat, memonitor, mengevaluasi tentang urusan kesehatan yang ada di wilayah sangat terpencil dan dari daerah khusus tadi. Pak Kapolres, Pak Nandi mewakili, sebenarnya 2 bulan lalu kami sudah hadir di sini. Karena petugas kesehatan sebelumnya terima di P3K dan diterima di Puskesmas Tumbang Olong, di sini memang sempat ada kekosongan sekitar berapa bulan ya Pak Kades ya. Nah di situ kita sudah proses untuk pelengkapan, dan kemarin sempat lengkap sudah sebenarnya. Kami langsung antar juga petugas ke sini, tetapi ya itu mungkin ada sesuatu hal sehingga yang petugas yang bersangkutan yang kami antar kemarin terakhir perawatnya mengundurkan diri ya. Tapi saya sudah dapat Pak sebenarnya calonnya, ada suami istri dua-dua tapi perawat ya. Kalau kita lihat perjalanan ketenagaan di Kembang Tobus ini seharusnya memang suami istri. Nah tadi ada kebijakan Pak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan bahwa suaminya Ibu Bidan akan ditarik ke sini. Ya itu salah satu solusi supaya baik mungkin nanti pendidikannya akan lancar, kesehatannya juga akan lancar. Itu sangat bagus menurut kami. Dan selanjutnya mungkin setelah ini, tapi kami minta dukungan dari Pak Kades. Nanti saya akan kabarin ke pimpinan Puskesmas atas tenaga perawat tadi yang suami istri, tapi mohon dibantu Pak Kades dulu untuk sementara untuk tempat tinggalnya mungkin yang nanti mereka kita antar, dan ada mungkin di sini nanti tempat tinggal. Kami juga fokus karena kami selalu diarahkan oleh Bapak Bupati bahwa Kembang Tobus walau jauh
dan juga tidak ramai, tapi mereka punya hak yang sama dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya, terkhusus untuk kesehatan. Jadi kami juga fokus dan ingin untuk selalu melengkapi itu. Nah, di kunjungan kami kemarin sebenarnya kami sudah potret bangunan sarana. Saya berpikir itu di Murni 2024, tapi tadi Pak Bupati langsung menugaskan kita bahwa di perubahan ini itu langsung dilakukan pekerjaan untuk rehab perbaikan pustu kita. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Dan hal lain untuk kegiatan program Pak Kapolres, satu-satunya daerah di Kabupaten Murung Raya menjadi permasalahan dan belum ada memang pemecahan atas masalah ini tentang vaksin ke Tumbang Kopus. Permasalahannya begitu kita bawa di tengah jalan sudah akan rusak dengan jarak yang sangat jauh ini karena dia ada suhu dan juga jamnya. Nah, di antara daerah ini juga tidak ada kita untuk misalkan pembelian esnya yang baru lagi. Nah, ini yang membuat kita bawa ke sini pun pasti sudah rusak seperti itu. Nah, ini jadi masalah besar memang. Tumbang Naan jauh, Tajabangkan jauh, tapi dari Tumbang Kunyi kami sebagai satelit, dia bisa ke Ampar. Di Ampar kita bisa beli es. Nah, dari Ampar ke Kem Tabulus itu kan cuma 3 jam, masih mampu. Dan di sana juga kita bisa beli es. Orang Naan cuma berapa jam aja, paling 2 jam setengah dari Tabulus ke Tumbang Naan. Tumbang Naan itu estafet, itu mampu Pak, bisa dari sana, itu jalan gitu. Tapi yang di sini memang ya itu tadi, karena memang geografis yang terlalu jauh dan juga estafet untuk pemenuhan es itu kita tidak dapat gitu. Itu jadi permasalahannya Pak Kapolres sampai sekarang, sehingga ya imunisasi itu ya mungkin kami bilang tidak jalan Pak imunisasinya dengan kondisi seperti ini. Tapi ya puji Tuhan Pak Kapolres, dari dulu saya juga bertugas dari 2012 di Dinas Kesehatan ini, saya tidak pernah nemu di sini yang namanya gizi buruk Pak. Ya mungkin alam yang memberikan kelebihan untuk Tumbang Kopus ini dengan proteinnya yang sangat tinggi mungkin di sini dan gampang untuk didapat, baik dari hewannya ya, dari ikan, dari tumbuhan. Mungkin dari sana Pak, mungkin ya Tuhan memberikan kelebihan di sini bahwa itu gampang didapat sehingga semua bisa tercukupi untuk anak-anak yang ada di sini. Dan stunting pun dari laporan petugas kita juga tidak ada di Tumbang Kopus ini sampai sekarang. Mungkin hal lain kita juga sudah banyak kemarin berkomunikasi dengan aparat desa dan juga masyarakat tentang bagaimana tentang urusan kesehatan yang ada di Tumbang Kopus ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai gambarannya. Intinya kami Dinas Kesehatan tetap fokus dan kami juga tetap akan hadir di Tumbang Kopus walaupun jauh, sesuai dengan arahan Bapak Bupati bahwa asas pemerataan itu harus ada untuk urusan kesehatan. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat Hamalen. Jadi saya doakan yang menjawabnya keras, masih semangat, semoga dapat rezeki yang banyak dan masuk surga. Selamat Hamalen. Nah, biar tidak ngantuk ya, tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Murung Raya yang masih memonitor kegiatan kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perhubungan. Yang saya hormati yang mewakili Pak Dandim 1013 Moratewe, Pak Dan Ramil Langtuhuk, serta rombongan dari
Puruk Cahu, yang saya hormati Pak Sekretaris Camat Ut Murung, yang saya hormati Pak Kepala Desa Topos, yang saya hormati Pak Mandir Pak ya? Ya, yang saya hormati seluruh warga, Bapak Ibu sekalian, warga Topos yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Pak Kepala Dinas PU berapa kali di sini Pak? Sekali Pak. Sekali. Kalau Pak ini Kepala Dinas Kesehatan? Berkali-kali. Kalau saya juga sebenarnya sudah 10 kali Pak. Jadi kurang lebih 10 kali saya diajak oleh Pak Bupati. Ayo Pak, nanti kita ke Tumbang Topos. Oh siapa? Ayo Pak. Dan luar biasa, alhamdulillah beliau akhirnya bisa bersama-sama dengan kami rombongan, terutama saya, kita di sela-sela dari kesibukan Bapak Bupati, Pak Perdi, kita bisa hadir, bisa bertemu dengan warga Tumbang Topos pada malam hari ini, di mana warga Tumbang Topos walaupun yang paling utara ya dari Kabupaten Murung Raya, paling utara dari Provinsi Kalimantan Tengah, itu luar biasa. Dan pertama kali saya sampai, saya melihat kekompakannya, kekeluargaannya luar biasa Pak. Tepuk tangan dulu untuk warga Topos. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutamanya saya sebagai Kapolres. Yang pertama, saya menjabat jadi Kapolres kurang lebih 7 bulan. Dan selama 7 bulan tersebut, saya tidak pernah mendengar warga Topos yang pernah bermasalah. Ini sangat luar biasa. Jadi saya minta ke depan Bapak Ibu sekalian, tolong saling mengingatkan. Apabila nanti ada kira-kira warga yang dibujuk rayu oleh warga lain, kita lakukan hal-hal yang kurang baik, jangan sampai itu diikuti. Tolong saling mengingatkan ya, karena di sini warganya cuma sedikit, kurang lebih hanya 39 kakak, akan lebih mudah untuk kita saling mengingatkan. Dan apabila hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, khususnya di Topos ini, kita ada Pak Mantir, silakan mungkin. Karena memang jaraknya jauh, kepolisian pun tidak bisa selalu hadir di sini, bisa melalui Pak Mantir. Karena di kepolisian pun ada namanya restoratif justice, jadi semua permasalahan kecil-kecil yang tidak menyebabkan seorang sampai dengan diambil nyawanya itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Bisa Pak Mantir minta tolong untuk nanti dibantu Pak untuk warga. Selanjutnya, yang kedua, tadi sudah dibahas juga oleh Pak Bupati dan Pak Dan Ramil bahwa penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba itu sebenarnya bagus Pak. Ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah untuk kesehatan, penyembuhan. Ini ada Pak Dokter. Yang kedua adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang salah adalah penyalahgunaannya. Itu yang tidak boleh. Dan untuk sementara ini ingin saya lihat warga Tumbang Topos, ya insya Allah tidak ada yang ini Pak ya, tidak ada yang terlibat dalam penyalahgunaan Pak ya, karena tidak ada toleransi sama sekali bagi pengguna narkoba. Karena apa? Pengguna narkoba pasti akan menyusahkan dirinya sendiri. Setelah itu keluarga, anak, istri, dan tetangga sekitar. Itu sudah terjadi di mana-mana. Jadi saya minta nanti ke depan kalau memang ada seperti itu, tolong sampaikan lewat Pak Kades bisa. Gimana Pak? Kena nyamuk Pak? Ah ya, selesaikan dulu Pak. Biar nanti konsen nanti. Jadi bisa sampaikan kepada Pak Kades, karena dengan jumlah warga kita yang 39 kakak ini akan lebih mudah untuk kita untuk saling menjaga Pak. Saya yakin dan percaya para pengedar itu Pak, mungkin kalau pengedar kecil masih ada pemakai, tapi pengedar yang besar Pak, dia tidak menggunakan itu Pak, karena dia tahu narkoba itu rusak Pak. Kalau sekarang itu alasan pembenarnya itu, Pak kami pakai untuk biar kuat Pak,
Nah, itu alasan pembenar Pak. Karena apa, orang tua kita dulu tidak menggunakan itu bisa Pak. Anaknya bisa disekolahkan, betul ya Pak ya? Tanpa menggunakan itu Pak. Ini banyaknya Pak, ada kopi Pak, kalau memang ngantuk ya kopi. Dan siapa yang di sini bisa menyampaikan kepada saya bahwa menggunakan narkoba itu ada manfaatnya? Sekarang silakan sampaikan, saya akan kasih uang. Ada nggak Pak kira-kira? Jadi kita sepakat setuju ya Pak ya? Narkoba itu tidak baik, betul Pak ya? Jadi itu akan merusak saraf Bapak dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Percuma Bapak punya uang banyak, tapi setelah itu digunakan untuk mengobati. Gitu ya Pak ya? Selanjutnya masalah bapak-bapak dalam bertani. Yang di sini masih bertani dengan cara membakar lahan, siapa Pak? Semuanya Pak. Angkat tangan, nggak apa-apa? Siap, semuanya Pak. Boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak? Kalau di peraturan tidak boleh, kalau di sini nggak ada jalan keluar lain. Jadi gini Pak, ya inilah salah satu manfaat Pak. Malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul, akhirnya bisa berbagi ilmu pengetahuan, bukan mengajari, berbagi Pak. Jadi Bapak Gubernur telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk pembukaan hutan dan lahan non gambut, bukan gambut. Di sini tidak ada gambut Pak ya, berarti boleh. Tapi maksimalnya hanya 1 hektar Pak. Nggak bisa makan nanti di sini Pak. Begini Pak, 1 hektar untuk 1 hari. Setelah itu baru besoknya dibuka lagi. Karena apa Pak? Boleh Bapak kalau memang bukanya besar sekaligus. Kata Bapak nanti nggak bisa makan, buka sekaligus. Tapi yang lain-lain juga, ekosistem juga hilang. Apakah Bapak masih bisa hidup? Nggak bisa juga kan Pak? Begitu Pak ya, sepakat ya. Berarti kalau dibukanya cuma 1 hektar, dijaga bersama-sama. Setelah itu besoknya lagi. Jadi maksudnya dibuka tapi dikendalikan dengan cara membakar itu Pak. Tapi kita kendalikan. Kita simpuk dulu istilahnya kalau nggak salah, dikumpulkan ke dalam, dibakar. Di ujung-ujungnya dijaga. Setelah itu nanti yang berbatasan tanahnya baru dibuka lagi bersama-sama. Begitu Pak. Jadi Bapak juga tidak usah takut, tapi harus bertanggung jawab, harus dijaga apinya, jangan sampai membesar. Kalau semua terbakar, yang dirugikan Bapak juga Pak. Kalau sampai tidak bisa dipadamkan, ya bisa menjalar sampai ke sini. Seperti itu Pak ya. Kira-kira bisa setuju Pak? Mungkin untuk sementara dari saya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon untuk Kamtibmas yang sudah tercipta di Desa Topus ini bisa tolong untuk dijaga. Dan di satu lagi paling terakhir, kita tanggal 14 Februari 2024 akan ada pemilihan Pak Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif. Legislatif itu ada DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 kabupaten kota. Warga kita tidak terlalu banyak. Jumlah DPT tadi kalau tidak salah 105. Berapa? DPT? 83, apalagi 83. Kalau bisa Pak, walaupun kita di paling jauh utara dari Murung Raya, dari Kalimantan Tengah, 83 pemilih tetap tersebut bisa 100% Pak. 100% kehadiran, 100% suara sah. Jadi intinya 100%. Tidak susah sebenarnya, karena 83 kan mudah Pak. Tempat lain maksimal satu TPS itu 300. Ini kalau 83 Pak Kades kira-kira bisa Pak ya? Sama-sama tunjukkan. Nanti kalau itu memang berhasil, kita sampaikan melalui media. Nah, itu kan luar biasa, bisa sampai nasional. Itu menjadi suatu hal yang positif. Akhirnya mereka tahu, oh ini loh Tumbang Topus, daerahnya perbatasan dengan Kalimantan Timur. Mungkin itu ya, itu saran dari saya ya. Dan dengan jumlah yang sedikit, saya rasa bisa lah itu sampai 100%. Karena jarang di semua tempat untuk TPS itu bisa sampai 100%. Mungkin itu dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi guys. Sekarang pukul 7, kita sedang berada di Desa Tumbang Topus. Hari ini kita akan berangkat ke air terjun dan kita akan nginap di sana 1 malam. Baru besok kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi ke Puruk Cahu. Dan kita lihat di sana Pak Bupati bersama rombongan sedang meninjau suasana desa yang ada di Tumbang Topus ini. Khusus mau pulang dapat lagi jarnya. Berangkat kok. Bilang ke kota ini dapat. Kita sudah sampai di air terjun Belatung dan baru saja saya menerbangkan drone Mavic Mini 3 Pro. Nah, ini sekarang saya sudah pakai pelampung karena beberapa waktu yang lalu drone saya hilang di persimpangan air terjun ini. Drone Mavic Mini 2 dan saya harus ganti baru lagi. Paksa Lampung dengan Allah. Udah ya peniho kali ya malam. Ora. Halo, bro.
Ketemu lagi kita. Drone baru. Uang murah kali. Masih Bu. Uang, ayo kita uang. Coba, belum itu. Kita uang, toh. Ini Bapak yang mana? Ini saya? Enggak, buat bapak. Oh, Pak Bupati. Yang ini. Beda ya? Iya. Ini Pak, bebas nih Pak. Yang penting jangan ini punya Pak Bupati. Oh iya. Boleh ini ya? Ya. Beda merah Pak. Sudah pakai pelampung. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, ya. Video Pak. Kalau dia. Oke. Hai guys. Enggak hauji ke katuan pigaya. Kami keren blok. Itu tamanya CTP tuh. Mah, gue yang kakak dia. Elah kau udah keren andui lagi tuh nah. Kayak makan perahu kan. Yang tebal itu. Itu kan bisa dikompal sini. Yang kecil itu ada di situ. Pantas ya, nyaman buatnya. Mendorongnya ada atlet dayung sekali. Pecah kah? Punah kah? Banyak. Berapa cis? Kawan deh. Boh. Enggak. Laut. Cari Oh, buah anu itulah, apa tangga lah. Hai. Jarak. Satu, dua, tiga. Inyek. Aku lo ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Inyek aku lo angkat ini. Dua, dua, tiga. Ya. Dua. Tarik. Jenahan deh. Satu, dua, tiga. Ayo. Jadi sampai ya deh. Ini apa, Bang? YouTube kan? Video. Nah, Iya, yang kelihatan. halo guys, kembali lagi bersama gua. Ya gua kalau melihat bantuan berdua Abang penasaran. Hanya pindah ke sebelah kantor net kosong. Terus nyaring mana pun beliau tuh. Berangkat mancing. Jadi sekarang kita sedang berada di atas air terjun Beruntung di Sungai Bladung ini. Nah, ini persiapan kita berangkat mancing ke sana. Ada 5 buah perahu cis bersama rombongan Pak Kapolres dan Pak Bupati.
kita berangkat mancing. Kita tahu dulu Tito lah. Oke pemirsa, sekarang kita berangkat mancing. Fishing time. Nah ini kita berada di atas air terjun Beruntung di Sungai Belatung, dan kita akan masuk ke dalam sungai sana. Ada 6 buah perahu cis kelinting. Dawang Hai kau, benda kami ani. Oh, nih, bayar. yang aku bidawang kau. Lumayan. Sek. Oh, Wow. Gimana bro? Mantap. Langsung strike. Luar Keren. biasa. Ya Pak. Ini memang Kopinya mantap. mantap sekali. Strike. Naratur, Dungan. Ampala. Ampala. Sungai Belatung. Nah, umpannya ditelan tuh. Strike. Bro Agus Duan strike. apa dia Nandra? Hah? Endawan kuano. Duan. Dia menimbal dia lah. Tiga. Hah? Tiga. Uli apa ya? Kopinya nikmat, guys. Saya persi itu Nandra. Tahu umpi yang beda kayak umpi. Riam nara itu. Hah? Juan. Duan. Menikmati suasana alam di Kecamatan Utmurung, tepatnya di Desa Topus di Sungai Beruntung. Ini kita sedang berada di Riam Duan di Sungai Belatung, di atas air terjun Beruntung. Ini strike lagi. Lepas kah? Kita mancing sampai jam 4 sore. Malam ini kita nginap di sana, di rumah singgah di air terjun Beruntung itu. Bagian teman-teman di tenda. Ayah tipis Pak, keren loh, tipis jujur. Tipis. Yo, tipis ya Bapak. Tipis sekali Bapak. Bisa lepas ini. Tipis sekali.
Mantap. Mantap. Strike yang ketiga kali. Mantap. Sip. Strike lagi. Ben? Sekarang karena sudah sore, kita kembali memancing ikan baung. Di sana Pak Pujo. Strike juga yang kesekian kali. Babon. Woi. Apa? Dapat? Ada? Saya bawa. Ya, Isan, mantul. Ayo, bersihkan. Isan. Tunggu di sungai. Nah, sekarang pemirsa, kita baru selesai mancing. Kita baru saja pulang, ini pukul 5 sore. Dan di Sungai Beruntung atau air terjun Beruntung ini, di Sungai Belatung, inilah hasil tangkapan kita memancing pada sore hari ini. Babon monster. Mantap, guys. Mantap, gas. Mantap. Hendra Effendi. Mantap. Sayang udah dipotong. Nah, ini pemancingnya nih, Pak Pujo. Iya. Mantap. Mantap. Ini proses pembersihan untuk menu makan malam kita pada malam hari ini, dan ini dipanggang. Paling nggak mau masuk untuk bawa bumbung. Kami bumbung aja Pak, maju bumbung. Bumbung. Tahu dia beli ikan nggak Pak? Jual ikan Pak. Mana gini? Obat. Buat kok. Pedes Pak, sambalnya Pak aja nih. Sepayan kepalanya. Luar biasa. Tidak apa itu? Coba temuin tuh batik.
Oh, ya pura-pura nih ingatan. Surut pinanya balik yo. Jangan paharap yo. Pengalaman kami ke Tumbang Topus sangat menyenangkan, sangat dah. Ombaknya luar biasa. Top as. Pertama dan terakhir. Belum tahu. Nanti kalau dipanggil kita gas lagi. Namanya siapa? Namanya Bribda Rashid. Bribda Regar. As. Top as. Salam Polres Burung Raya. Selamat pagi. Sekarang hari keempat kita di perjalanan ke Tumbang Topus, dan hari ini kita siap-siap berangkat pulang menuju Camp Barito 2 melanjutkan perjalanan ke Puruk Syahu. Itu semua armada sudah siap. Ya, pada saat ini kami informasikan kami berdiri dan berada membelakangi air terjun Beruntung di Desa Tumbang Topus, Kecamatan Utmurung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Kapolres Murung Raya, AKBP Irwansyah, SH, MH, dan Kepala Desa Tumbang Topus, rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, dan juga dan Ramil, wilayah Kodim 1013 Muara Tewe, yang tidak terpisahkan merupakan bagian wilayah tugas tanggung jawab dua kabupaten, yaitu Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, maksud dan tujuan kita berada di sini sebagai bentuk perhatian, kepedulian, dan keinginan antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Murung Raya bagaimana mengelola daripada potensi objek wisata alam yang ada di sini, yaitu dulunya ini disebut air terjun Belatung, karena nama sungai ini Sungai Belatung ya. Nah, tapi kami sepakat karena konotasi Belatung ini hal yang kurang tepat menurut pemikiran kita, jadi kami tetapkan ini diganti dari air terjun Belatung menjadi air terjun Beruntung, ya, menjadi berkah, menjadi berkat bagi kita semuanya. Harapan besar kita ke depan adalah ini akan menjadi sebuah objek wisata alam yang dikelola secara profesional dengan tidak merubah, merusak daripada keasliannya. Ada banyak variasi ikan-ikan air tawar, ya, Sungai Barito, yang bisa kita temukan dan bisa kita cari di sini, dan juga hewan yang ada di sekitar hutan belantara yang masih asli ini patut kita lestarikan, kita pertahankan sebagai bagian dari wilayah yang kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat kita kelola untuk mendapatkan nilai manfaat yang positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial dan budaya. Dan kami percaya ketika ada infrastruktur jalan tembus darat mengarah ke sini, suatu saat ini nanti akan menjadi tempat pilihan yang menjanjikan bagi wisatawan, baik wisatawan asing, ya, maupun wisatawan dalam negeri kita. Dan terutama kita juga menghadapi persiapan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur
tentunya untuk 10 atau 15 tahun yang akan datang, ini tidak untuk kemungkinan akan berubah tempat menjadi tujuan objek wisata alam yang sangat menjanjikan bagi semua orang. Karena itulah mulai saat ini kita menjaga, merawat supaya yang ada ini tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita berdoa supaya tempat ini menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan produktif bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Murung Raya yang akan datang untuk menuju Murung Raya Emas 2030 yang akan datang. Terima kasih, saya AKBP Irwansyah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah mengajak kami dalam rangka kunjungan kerja ke Desa Tumbang Topus yang wilayah paling utara dari Kabupaten Murung Raya. Tidak ada dalam pikiran kami sama sekali akan sampai ke wilayah Tumbang Topus ini. Dan alhamdulillah luar biasa di wilayah Tumbang Topus ini, warganya walaupun jumlah kepala keluarganya hanya kurang lebih 39, tapi keakrabannya, kekeluargaannya luar biasa. Itu dapat kita lihat kemarin pada saat mereka saling bahu-membahu mengangkut perahu untuk melewati bukit dan kerjasama yang lain. Dan alhamdulillah kami sampai dengan saat ini bisa bertahan di wilayah Tumbang Topus karena dibantu oleh masyarakat Tumbang Topus. Selanjutnya kami mengimbau kepada warga Tumbang Topus, kepada Pak Kepala Desa agar melestarikan alam dan budaya yang ada di Desa Tumbang Topus. Terima kasih. Ya, kami tambahkan di Desa Tumbang Topus ini ada 39 kepala keluarga tinggal di desa itu, dan Desa Tumbang Topus ini adalah desa yang paling jauh, ya, jaraknya dari kota Prucahu, ibu kota Kabupaten Murung Raya. 2 hari, ya, hari pertama kita lewat darat dari Prucahu ke Kembe Barito, bermalam di sana, kemudian besok paginya berangkat lagi jam 7, nyampe sekitar jam 4 atau jam 5 sore ya Pak Kades ya. Baru tiba di Desa Tumbang Topus. Itu 2 hari perjalanan berangkat. Nah, hitung lagi kembali ke Prucahu. Jadi idealnya di sini minimal 4 hari ya, pulang perginya baru tercapai apa yang kita harapkan. Jadi nggak bisa pulang pergi 1 hari. Dan berikut saudara bisa lihat ini ada perahu kecil, bahasa di sini nicis, ya, alkon atau ketinting, dan daya muatnya pun terbatas, ya, maksimal 4 orang. Di situ sudah ada penunjuk jalan di depan, motoris dan 2 orang penumpang lainnya dengan membawa barang yang sangat terbatas, sehingga pengaruh jarak yang begitu jauh ini terhadap 9 bahan pokok, ya. Jadi di sini bahan makanan cukup mahal, ya, terutama bahan bakar minyak ya Pak Kades ya, dan gula dan seterusnya. Tetapi ya syukur kepada Tuhan, mereka masih bisa eksis, bisa berusaha, ya, dan juga bisa mandiri untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi hal-hal tertentu saja yang mereka harus beli ke Prucahu seperti gula pasir, teh, kopi, minyak goreng dan seterusnya. Tetapi untuk kebutuhan sayur-sayuran, buah-buahan, ya, kemudian lauk pauk, nah mereka bisa secara mandiri mencari di tempat ini. Harapan kita supaya yang datang ke sini maupun masyarakat lokal di Desa Tumbang Topus, Desa Tumbang Tujang, jangan mencari ikan itu dengan cara yang mudah, tetapi merusak lingkungan habitat ikan yang ada itu. Ya, jadi jangan sampai menggunakan setrum, ya, kemudian potas, ya, racun. Tetapi gunakan dengan jala, banjur, tapas sejenisnya gitu, alat pancing, ya, dan itu akan membantu mempertahankan ketersediaan dan keberlangsungan hayati yang ada di sini, ya,
baik yang di darat, ya, hewan-hewan yang di darat maupun ikan-ikan yang berkeriap yang ada di sungai ini. Dan ini rekan-rekan bisa melihat air terjun Beruntung, ya, ini luar biasa dan antusias masyarakat untuk bersama-sama dengan kami menikmati air terjun ini, ya, dan ini menjadi kebanggaan kita semuanya. Kalau rekan-rekan, saudara-saudara tertarik dalam melihat panorama alam air terjun seperti ini di sini, ya, kami dengan senang hati, ya, mempersilahkan, ya, dan bisa bermalam di sini. Nah, nanti bermalam di sini. Ini ada rumah singgah, ya. Ini masih murni semuanya, ya. Dan kalau ke atas sana kita angkut perahu dari sini. Coba lihat, arahkan sini. Nah, jadi perahunya diangkat, ditarik, dorong ke atas sampai di puncak, turunkan lagi di hulu setelah air terjun ini. Nah, ini tantangan yang dihadapi luar biasa. Ke depan kita akan lakukan sesuatu yang lebih mudah, misalnya perahu karet yang bermesin dan seterusnya, sehingga tamu-tamu yang datang dan masyarakat di sini bisa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih praktis memanfaatkan potensi yang ada ini. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa di tempat ini maupun di tempat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka! Ya, luar biasa. Ya.